metodologi penelitian dengan pembahasan materi ke-8, ke-9, langkah menentukan judul penelitian, dan poin-poin penting dalam penulisan latar belakang pemilihan judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Adistiawan dengan NIM 5305022000, Prodi Akidah Filsafat Islam semester 3 UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi metodologi penelitian dengan pembahasan materi ke-8, ke-9, langkah menentukan judul penelitian, dan poin-poin penting dalam penulisan latar belakang pemilihan judul. A. Menentukan judul penelitian. Judul penelitian merupakan gambaran tentang penelitian yang dilakukan. Maksudnya, berdasarkan judul penelitian, pembaca dapat mengetahui objek material apa yang diteliti dan objek formal atau sudut pandang apa yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam menentukan dan menulis judul, peneliti harus menuliskan judul tersebut dengan jelas agar mudah dipahami, dimengerti oleh pembacanya, atau agar tidak salah paham. Dengan demikian, peneliti harus terlebih dahulu tegas dan jelas dalam menentukan objek material dan objek formal. Langkah pertama dalam menentukan judul adalah menentukan objek material dan objek formal sesuai dengan minat dan bakat atau skill yang dimiliki. Minat dan bakat tersebut dapat ditumbuh kembangkan dan dilatih di dalam proses pembelajaran atau perkuliahan. Misalnya, ketika mahasiswa sungguh-sungguh dalam mengikuti mata kuliah filsafat budaya atau filsafat Nusantara, maka akan muncul ketertarikan terhadap objek-objek material dan objek formal, sehingga mempunyai bayangan atau keinginan dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Begitu juga kesungguhan mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah lainnya. Selain bermanfaat untuk memunculkan minat dan ketertarikan, juga dapat melatih skill atau kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian. Skill tersebut dapat dilatih dan dibiasakan selama menjalani proses pembelajaran. Misalnya, skill khusus yang dimiliki mahasiswa filsafat yaitu kemampuannya dalam memahami dan menjelaskan sesuatu berdasarkan karakter berpikir filsafat seperti komprehensif, radikal, kritis, sistematis, universal, bebas tapi terikat, koheren, dan bertanggung jawab. Kemampuan tersebut tentu sangat penting terutama bagi peneliti filsafat. Maksud dari poin A yakni menentukan judul penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti itu haruslah jelas arahnya tuh mau kemana. Maka kita tuh harus menentukan judul dulu. Judul itu nanti kita meneliti itu arahnya mau kemana, dan kita tidak bingung agar tidak bingung mau menuliskan apa di dalam penelitian tersebut. Nah, maka dari itu peneliti haruslah tegas dan jelas dalam menentukan objek formal dan objek materialnya. Agar apa? Agar selain membantu kita dalam penelitian juga membantu pembaca untuk mengerti apa yang kita tulis, apa yang kita dijelaskan dalam penelitian tersebut. Penentuan judul ini haruslah sesuai dengan minat dan bakat peneliti tersebut. Hal ini dapat dimulai dari sekarang dengan menumbuhkan rasa ketertarikan terhadap apa yang telah dipaparkan selama perkuliahan. Jadi, apa yang didapatkan selama perkuliahan itu akan muncul minat, ketertarikan. Aku tuh suka dalam filsafat budaya, contohnya seperti itu, atau filsafat cinta, filsafat moral, etika, tasawuf, atau filsafat yang lainnya. Skill tersebut digunakan untuk mengembangkan potensi kita. Mahasiswa filsafat sendiri memiliki beberapa skill khusus dalam melakukan penelitian atau di dalam perkuliahan ini mempunyai skill-skill khusus seperti komprehensif, radikal, kritis, sistematis, bertanggung jawab, koheren, bebas tapi terikat, dan lain sebagainya. Tentunya itu sangat bermanfaat sekali dalam penelitian maupun untuk cara berpikir, itu sangat membantu sekali. Untuk selanjutnya kita lanjutkan materi B. B. Menentukan latar belakang pemilihan judul.
Setelah mahasiswa sudah mampu secara tegas dan yakin dalam menentukan objek material dan objek formal berdasarkan minat dan bakatnya, langkah selanjutnya yaitu mendeskripsikan atau menguraikan alasan mengapa judul tersebut layak untuk diteliti. Poin pertama yang digunakan adalah objek material yang dipilih serta urgensi atau pentingnya objek tersebut untuk diteliti. Misalnya, penelitian yang berjudul Makna Simbolik Tradisi Larung Sesaji di Juwana, Kabupaten Pati. Objek material, budaya, tradisi larung sesaji. Objek formal, filsafat budaya, makna simbolik. Contoh deskripsi atau uraian material yang dipilih serta urgensi atau pentingnya objek tersebut untuk diteliti. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki kemajemukan bangsa dan kebudayaan. Semua itu terlihat dari masing-masing suku yang mempunyai tradisi yang berbeda-beda, dari rumah adat, tarian daerah, makanan khas, dan upacara adat. Beraneka ragam suku tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang khas dan unik serta menarik. Demikian pula dari pola keberagaman yang dianut. Agama yang berkembang di Indonesia berhubungan dengan budaya lokal, sehingga mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia. Masyarakat suku Jawa mengembangkan warisan kebudayaan yang sangat beragam dengan membentuk sistem sosial budaya yang menjadikan hubungan sosial dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Sistem budaya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, yakni terkait makna filosofis dalam budaya tersebut yang berpengaruh terhadap tindakan dan perilaku manusia yang melaksanakan tradisi budaya tersebut. Dengan kata lain, tradisi budaya memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat dalam memaknai hidupnya. Kepulauan Jawa ditempati oleh masyarakat daerah pegunungan yang mata pencahariannya bertani dan daerah pesisir yang mata pencahariannya sebagai nelayan. Setiap daerah pasti memiliki ritual budaya khusus yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan agama yang dianutnya. Ritual tersebut dapat dilaksanakan dengan tujuan agar mereka mendapatkan keselamatan dan mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satu ritual kebudayaan yang masih dipertahankan masyarakat di pesisir desa Baju Mulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, ialah tradisi larung sesaji. Contoh uraian objek material beserta pentingnya atau urgensinya di atas menjadikan penelitian tersebut layak untuk dilakukan. Meskipun demikian, perlu ada analisis lebih lanjut yang memberikan gambaran kenyataan ideal atau dasalan atau kenyataan yang seharusnya terjadi. Kemudian dikomparasikan atau dibandingkan dengan kenyataan realitas yang terjadi atau desain, sehingga memunculkan suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Contohnya, tradisi larung sesaji di Juwana dilaksanakan rutin pada bulan Muharram. Masyarakat Muslim di Juwana meyakini bahwa prosesi tersebut dilakukan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diturunkan bagi nelayan dalam melaut dengan mendapatkan hasil yang melimpah. Hal itu sekaligus nguri-nguri atau melestarikan budaya Jawa yang menjadi tradisi masyarakat pesisir yang diperlihatkan dalam wujud simbol tradisi yang mempunyai makna, kandungan makna yang sakral, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu terlibat dalam diri manusia. Kegiatan sakral tersebut tujuannya agar para nelayan mendapatkan keselamatan dan hasil yang melimpah. Fenomena ini menempatkan manusia sebagai aktor dalam mengelola alam, menjaga antara langit dan bumi. Alam semesta dianggap sebagai salah satu bukti karya Tuhan yang luar biasa. Manusia diharapkan memahami, menghormati, dan merenungkan kebesaran Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, melalui keindahan dan keajaiban alam. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran spiritual dan moral dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Manusia diharapkan menjalankan kewajiban sosial dan moralnya terhadap alam dan makhluk hidup di dalamnya. Dengan memahami keterhubungan manusia dengan alam dan mengambil tanggung jawab dalam menjaga alam semesta, manusia dapat hidup dalam harmoni dengan lingkungan dan mencapai keseimbangan spiritualis dalam kehidupan mereka.
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk melestarikan budaya, khususnya dalam penelitian ini tradisi larung sesaji yang sudah seharusnya dijaga serta kelestariannya oleh dan untuk generasi mendatang. Dari dua paragraf di atas menguraikan perihal yang seharusnya terjadi atau dasalan. Selanjutnya kita menguraikan kenyataan realitas yang terjadi atau dasan sehingga memunculkan suatu permasalahan yang perlu diselesaikan. Contohnya, meskipun kita pahami betapa pentingnya melestarikan budaya, akan tetapi persoalan kesadaran spiritualitas dan moral dalam menjalankan tugas sebagai khalifah kini makin luntur. Kebanyakan manusia modern saat ini mengelola alam dan menjalani hidup tidak lagi berlandaskan nilai-nilai filosofis luhur budayanya, sehingga menjadikan kerusakan alam yang semakin serius. Kerusakan ini berasal dari perilaku manusia dalam memperlakukan lingkungan yang hanya melihat sebagai tujuan untuk sumber kekayaan yang harus dimanfaatkan sebagai kebutuhan manusia dengan mengabaikan nilai filosofis budaya. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu adanya pandangan lain terkait pelestarian budaya yang menyatakan bahwa larung sesaji dianggap sebagai kegiatan syirik atau bid'ah yang bertentangan dengan ajaran agama, khususnya agama Islam, karena dalam praktek yang dilakukan dalam tradisi larung sesaji ini, pemimpin sedekah laut membacakan mantra, padahal mantra tersebut berisi doa-doa yang menggunakan bahasa grama halus. Fenomena atau persoalan terhadap kenyataan yang terjadi dasan di atas perlu diselesaikan atau diberi solusi. Oleh karena itu, perlu objek formal atau pisau analisa yang tepat dan bisa jadi penengah atas permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan objek formal filsafat budaya dengan pendekatan atau landasan teori terkait makna filosofis. Filsafat kebudayaan pada dasarnya berusaha untuk memahami hakikat kebudayaan sebagai realitas kemanusiaan secara mendalam dan menyeluruh. Filsafat kebudayaan memiliki tanggung jawab moral, menuntun dan mengarahkan kebudayaan ke arah perkembangan yang wajar, berlandaskan kriteria dan prinsip-prinsip tertentu agar tujuan kebudayaan dalam meningkatkan hakikat dan martabat manusia dapat tercapai. Kebudayaan yang ada mempunyai peran dalam membimbing manusia dalam menjalani hidup dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan hidup di mana ia berada. Oleh karena itulah, setiap masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang berbeda akan melaksanakan tradisi yang berbeda dengan cara menyesuaikan terhadap alam sekitar. Dengan kata lain, tradisi budaya yang dijalani merupakan upaya dalam mewujudkan kelestarian budaya, sekaligus melestarikan lingkungan hidup di mana masyarakat tersebut berada. Salah satu ungkapan kebudayaan adalah simbol. Di dalam kebudayaan terdapat dasar-dasar pemikiran yang mendalam tentang hidup dan kehidupan yang dituangkan dalam simbol-simbol yang mengandung nilai-nilai kefilsafatan. Salah satu tradisi budaya yang kental akan simbol-simbol budaya adalah tradisi larung sesaji. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk memahami lebih dalam berkaitan dengan makna simbolik dalam tradisi larung sesaji, khususnya terkait nilai-nilai filosofi luhur yang diselipkan dalam tradisi larung sesaji di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Oleh karena itu, peneliti hendak meneliti tradisi larung sesaji tersebut dengan judul Makna Simbolik Tradisi Larung Sesaji di Juwana, Kabupaten Pati. Nah, saya akan menjelaskan poin B jika poin A tadi menitik beratkan kepada peneliti itu harus jelas dan tegas dalam menentukan judul penelitian, dan judul tersebut ditulis berdasarkan minat dan bakat, disesuaikan dengan ketertarikan dia di bidang mata kuliahnya, di bidang yang dia sukai, sesuai dengan skill-skillnya, sesuai dengan minat dan bakatnya, dan itu ditentukan secara tegas dan jelas juga itu agar membantu pembaca memahami materinya. Jika di poin B ini kita menguraikan alasan mengapa objek yang kita pilih itu layak untuk diteliti. Judul ini tuh layak untuk diteliti itu kenapa? Intinya begitu. Nah, yang pertama itu kita pertama menentukan objek material dan objek formal.
Di sini dalam contoh materi yang telah dibacakan tadi ada judul makna simbolik tradisi larung sesaji di Juwana, Kabupaten Pati. Nah, objek materialnya ini ialah budaya. Budayanya apa? Tradisi larung sesaji. Nah, objek formalnya yakni filsafat budaya, yakni makna simbolik. Kita uraikan dulu objek material. Kita uraikan sedemikian rupa, kita deskripsikan agar ini tuh kuat untuk diteliti gitu. Jadi kita itu meneliti itu alasannya jelas karena ini menarik untuk diteliti gitu. Kita menguraikan, mendeskripsikan itu sebagai alasan kita, itu alasan yang kuat kenapa ini layak untuk diteliti. Kurang lebih seperti itu. Dijelaskan dari umum ke khusus dulu. Misalnya ini kan pembahasan mengenai negara Indonesia itu negeri yang kaya, suku budayanya itu juga banyak, terutama di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini terdiri dari berbagai culture masyarakat, mulai dari yang pegunungan sampai daerah pesisir yang pegunungan mata pencariannya sebagai bertani, berkebun dan lain sebagainya. Yang pesisir itu rata-rata berprofesi sebagai nelayan. Tentunya tradisi yang dilakukan itu juga berbeda. Kenapa ya? Karena menyesuaikan keadaan alamnya. Jika di daerah pesisir itu ada larung sesaji, di daerah atas yang rata-rata pertanian itu ada yang namanya nyadran, atau yang dipanen-panen itu namanya apa itu entah lupa. Jadi itu kan ditulis sesuai dengan minat dan bakatnya, itu udah pasti. Terus kita uraikan itu sebagai alasan ini tuh menarik untuk diteliti gitu. Kita uraikan objek materialnya. Lalu kita itu perlu juga menguraikan atau mendeskripsikan kenyataan ideal agar semakin layak untuk diteliti gitu. Kenyataan idealnya di sini adalah tradisi larung sesaji ini sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu tradisi ini dilaksanakan pada bulan Muharram sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pelestarian budaya, kesadaran spiritual dan moral, memahami keterhubungan manusia dengan Allah. Allah memberikan rezeki kepada kita melalui alam, sehingga kita juga haruslah menjaga alam. Dan tentunya di dalam tradisi larung sesaji ini juga memohon keselamatan kepada Allah agar para masyarakatnya ini terlindung dari bencana alam, agar ketika melaut itu juga masyarakatnya diberikan keselamatan. Kurang lebih seperti itu. Telah kita uraikan, kita cari lagi. Itu kan yang kita uraikan yang pertama itu tadi kan objek materialnya, itu mengapa kita melakukan penelitian. Lalu kita uraikan lagi realitas yang seharusnya terjadi atau dasalen yang telah saya sebutkan barusan. Selanjutnya kita masuk ke suatu permasalahan atau kenyataan yang terjadi di lapangan atau yang disebut desain. Sehingga desain ini melakukan timbul pertanyaan di dalamnya, karena kenyataannya bagaimana di lapangan. Manusia ini rata-rata kebanyakan banyak mengeksploitasi alam. Tidak, tugasnya sebagai khalifah di bumi ini tidak terlaksana dengan baik. Banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofis, tidak ada nilai-nilai spiritual di situ, sehingga mereka mengabaikan poin-poin tersebut. Lalu ada juga yang menganggap tradisi larung sesaji ini sebagai kegiatan syirik atau bid'ah. Karena apa? Karena di dalam tradisi larung sesaji ini ada doa-doa yang dipanjatkan secara khusus oleh para tetua, para imamnya. Cara-caranya seperti itu, istilahnya seperti itu kurang lebih. Padahal yang aslinya itu
doa-doa itu tersebut itu adalah doa-doa secara khusus dalam bahasa Jawa yang mungkin dibilang syirik atau bid'ah karena itu mantra-mantra. Sebenarnya itu doa-doa dalam bahasa krama Jawa halus, pengucapannya juga cepat atau kurang jelas, jadi itu terkesan sebagai kayak mantra-mantra, kayak jompa-jampi. Pandangan orang kan ya berbeda-beda gitu, jadi menimbulkan permasalahan lah di situ. Tugas khalifah sebagai bumi tidak dilaksanakan, banyak mengeksploitasi, terus ini kegiatannya juga syirik bid'ah karena tidak sesuai dengan ajaran agama, apalagi ajaran agama Islam. Lalu dari permasalahan yang terjadi ini atau desain ini perlu diselesaikan, perlu ditengahi, diberi solusi dengan objek formal yang tepat. Dalam penelitian objek ini, peneliti menggunakan objek formal filsafat budaya dengan pendekatan atau landasan teori terkait makna simbolis. Nah, di sini jadi kita uraikan dulu filsafat budaya itu apa. Filsafat budaya itu kan membahas tentang hakikat kebudayaan, membahas tentang kebudayaan yang memiliki tanggung jawab moral, tugasnya kan itu. Terus filsafat budaya itu meningkatkan hakikat dan martabat manusia. Dan di sini tuh kebudayaan itu, ritual-ritual yang di tempat tersebut itu dilaksanakan dengan cara menyesuaikan terhadap alam sekitarnya. Untuk tradisi larung saji ini khususnya itu mewujudkan kelestarian budaya gitu dan melaksanakan lingkungan hidup. Karena apa? Karena kan itu sebagai pengingat kita gitu loh. Jangan sampai kita itu ikut-ikutan mengeksploitasi laut, terus merusak alam gitu. Jadi intinya itu dijelaskan apa sih maksud dari tradisi larung sesaji ini, kenapa ini dilakukan. Nah, itu dijelaskan melalui filsafat budaya. Tradisi ini ada loh nilai-nilai filosofis yang mendalam, itu dibahas nanti di pembahasan yang selanjutnya. Nah, ini kan sebagai pengantar dulu dideskripsikan mengenai filsafat budaya. Lalu kita itu juga setelah menjelaskan itu kan juga mesti memiliki ketertarikan. Jadi ini kan juga mengandung nilai filosofis. Terus akhirnya ini tuh juga layak untuk diteliti karena banyak orang yang menganggap syirik itu bid'ah padahal aslinya tidak. Maka peneliti ini merasa menarik, merasa penasaran nih apa yang seharusnya terjadi gitu. Jadi layak untuk diteliti. Jadi kuat gitu alasan dia untuk meneliti. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan. Apabila dalam menjelaskan atau membacakan materi tadi terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Pak Zaki selaku dosen metodologi penelitian selama 1 semester ini telah banyak sekali mengajarkan ilmu kepada saya dan teman-teman, khususnya Prodi Afi. Terima kasih Pak Zaki. Saya juga mohon maaf atas kesalahan saya. Apabila saya kadang kurang sopan atau kadang menyepelekan Mas Zaki, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya silaturahmi tidak terputus, bolehlah dikasih nilai 100.